Saya tuh tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, ada 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar, Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta yang ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Asking ChatGPT if Jesus is a prophet or a god. Question. Do you think Jesus was God or a prophet? What I want you to do is read the Bible in a non-biased perspective. I want you to tell me if it's more likely that Jesus was a prophet or a God. Forget the church, forget the Christians. I just want you to read the Bible. You must give me an answer, and it must be in less than 1 paragraph. What does it say? Reading the Bible from a non-biased perspective and focusing solely on its content, it's more likely that Jesus is portrayed as a prophet. The Bible frequently depicts him as a messenger of God, someone who teaches, guides, and performs miracles in God's name, which aligns closely with the role of a prophet. While there are instances where he is referred to in divine terms, the overall narrative emphasizes his role as a servant and messenger of God. Wow, my mind is blown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Tidak berhenti-henti para Polikardus ini teman-teman, membuat fitnahan demi fitnahan ya. Padahal mereka sendiri masih kacau balau, mereka sendiri masih ragu, mereka sendiri masih bingung dengan konsep keselamatan mereka. Masih cakar-cakaran, masih saling membidat-bidatkan. Tetapi di satu sisi terus menjelek-jelekkan agama Islam. Dan saya nggak habis pikir ya, kenapa di negara yang mayoritas Muslim, itu para penghujat Islam ini begitu bebas, begitu gampang untuk membuat fitnahan, begitu gampang dari satu gereja ke gereja yang lain, membuat statement-statement yang jelas-jelas isinya fitnah, dan panitia atau pengurus gerejanya membiarkan. Saya bingung, apakah ini memang ada grand design, ada skenario besar? Karena setahu saya, contoh nih, saya jadi panitia, tiba-tiba orang yang ngomong, orang yang khotbah, ini tiba-tiba ngomong satu hal yang tabu, satu hal yang validasinya nggak jelas, pasti saya akan tegur atau saya hentikan. Karena apapun cerita, kalau ini jadi masalah, kalau ini jadi kasus, mau nggak mau panitia akan terseret. Minimal jadi saksi, minimal ikut dipanggil, ngerepotin. Kan begitu. Betul tidak teman-teman? Anda pasti akan ikut repot. Apalagi yang dia sampaikan, itu nggak ada buktinya teman-teman. Nggak ada buktinya. Kecuali yang dia sampaikan memang dulu viral, ada beritanya, orang tahu, itu masih oke. Betul tidak? Ada beritanya, bisa divalidasi, masih oke. Atau minimal kalian teman dia, kalian lihat sendiri kejadiannya. Ini kan enggak, dia ngomong tentang masa lalunya, yang padahal nggak ada berita tersebut. Tapi dengan lancar dia sampaikan. Dan mereka selalu berpikir, wah ini kan kami internal, nggak akan bocor, nggak akan tahu. Siapa bilang? Ini udah zaman medsos, teman-teman. Apapun yang kalian sampaikan, itu bisa terdengar di luar. Orang bisa tahu. Contoh, pendeta Gilbert Lumondong menjelek-jelekkan agama Islam di salah satu khotbahnya. Dia pikir nggak ada yang tahu. Dia pikir semua yang datang tuh jemaat Kristen. Dia pikir aman lah. Toh thumbnail dan judulnya ibadah sesi 3. Nggak mungkin ada yang tahu. Videonya 3 jam lebih. Nggak mungkin Muslim nonton. Nggak mungkin Muslim nonton, tapi dia sial. Ya, kalau saya bilang sih, bagi dia sial, bagi kita ya memang Allah yang gerakkan. Allah yang gerakkan gitu. Bisa pas kita lihat bagian dia menghujat dan menghina Islam. Jadi jangan berpikir, wah kalau kami di internal boleh kok ngejelek-jelekin agama lain. Sejak kapan Yesus mengajarkan tentang Islam? Sejak kapan di Bible ada penjelasan tentang Islam? Nggak ada, coy. Nggak ada. Terus mereka nanti bilang, loh, kalian sendiri di masjid bahas-bahas orang Nasrani. Loh, di Quran ada tentang orang Nasrani. Orang Nasrani adalah orang yang merugi. Orang Nasrani adalah yang menyekutukan Tuhan. Itu ada pembahasannya. Dan kami nggak pernah bilang Kristen ya. Kita bilang Nasrani. Silakan dicek. Dan itu memang sesuai dengan Quran. Sama seperti di kalian. Di Bible, ada tentang orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi. Betul tidak?
Apakah mereka bilang, wah kami tersinggung? Enggak. Orang Yahudi pun tahu, itu memang kalian punya kepercayaan, silakan. Masing-masing urus kepercayaan masing-masing. Apa yang tertulis di kitab suci kalian, itu aja kalian ikuti. Jangan kalian tambah-tambah narasi sendiri. Ini yang nggak baik, ini yang nggak benar. Dan kita lihat, bagaimana ya, mereka tuh membuat kesaksian demi kesaksian yang isinya fitnahan. Fitnahan yang kejam sekali, teman-teman. Dan salah satunya, ini salah satu yang sempat viral tahun lalu, terus sempat kabur ya. Sempat dikabarkan kabur karena takut viral dan bisa diciduk. Kita dengarnya dari salah satu temannya, sama-sama murtadong ya, ngakunya murtadong, yaitu si JDP. Nah, dia ngomongnya kalau si Yosua Yasin ini udah kabur gitu ya, supaya temannya ini jangan dicari lagi. Padahal ya masih di Indonesia, karena kalau dia kabur keluar susah dapat duit coy, susah dapat duit, tetap di Indonesia dia kok. Sempat vakum, sekarang mulai eksis lagi. Saya lihat udah mulai tuh, di mana-mana kesaksian lagi. Kesaksian tentang apa? Tentang dulu waktu di Islam, dia diajarkan, ditanamkan di doktrin, untuk menjadi pembenci agama Kristen. Luar biasa. Mereka selalu membuat narasi bahwa di Islam itu kami diajarkan membenci agama Kristen. Ya, disuruh untuk memusuhi, jangan berteman dan sebagainya. Sejak kapan? Bahkan jelas-jelas hanya agama Islam yang mengajarkan toleransi. Dengan sangat jelas ya. Kalau toleransi sekedar, semua mungkin ada. Tapi dengan sangat jelas. Nah, jadi hanya Islam yang mengajarkan bahwa ya agama itu masing-masing. Di Islam jelas, lakum dinukum waliyadin. Masing-masing, hak masing-masing kok. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. La ikraha fidin. Nggak ada paksaan. Ya. Jadi tolonglah teman-teman, pikir sendiri. Dan kita akan lihat ini ya, salah satu si biang kerok pemecah umat, yaitu Yosua bin Yasin. Yosua Yasin namanya ya. Nama Yosua itu nama baptisan. Nah, kalau nama Muhammad Yasin itu nama yang diberikan orang tua saya. Nama Stambuk ya, Nama kelahiran. nama kelahiran. Karena saya kan lahir di daerah Citayam, Depok. Nah, itu kota kelahiran saya, dan saya pun sebagai guru madrasah di situ. Dari usia kecil saya sudah ditanamkan tentang pendidikan agama Islam dari usia 6 tahun. Masuk madrasah ibtidaiyah. Nah, kalau kita berbicara tentang madrasah ibtidaiyah, itu kan sederajat dengan SD ya. Nah, tamat madrasah ibtidaiyah saya masuk lagi sekolah sanawiyah. SMP. SMP itu yang ada di Pabuaran Bojonggede. Itu madrasah yang di pinggir jalan. Nah, dari situ saya masuk lagi lanjut ke pondok pesantren yang ada di Bogor, daerah Bojong Nangka, Gunung Putri. Aliyahnya di sana. Saya belajar sama Kiai Haji Tubagus Asep. Saya belajar di sana, saya nyantren di sana. Namun ya sebenarnya gini loh, saya memang terlahir dari keluarga muslim. Ya ayah saya itu seorang kiai, ibu seorang ustazah, dan paman saya semuanya kiai gitu. Saya ini termasuk anak tunggal, anak satu-satunya dari istri nomor 5. Jadi ayah saya itu punya istri 5. Bab kalau satu katanya belum sunah Rasul. Saya dibesarkan di lingkungan pesantren yang istilahnya pendidikan agama gitu. Nah, selesai saya lulus di pesantren, nah saya mulai ngajar di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Atfal Kampung Kelapa Citayam. Madrasah Ibtidaiyah di Kampung Kelapa Citayam itu tempat di mana paman saya. Jadi madrasah itu yang ngajar keluarga semua. Nah, ketika saya ngajar di situ kan saya ngaji juga, belajar ngaji dengan ustadz-ustadz yang ada. Nah, saya langsung mondok lagi kembali pada saat itu ke daerah pondok pesantren. Nah, saya belajar di pondok pesantren Al-Fiqoriyah, daerah Cilebut. Nah, saya belajar di situ. Nah, ketika saya belajar di situ, kan ada komunitas pengajian remaja lah kan. Nah, di situ dijelaskan ya bahwa agama yang paling sempurna yaitu agama Islam. Itu menurut guru ngaji saya, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling sempurna yaitu agama Islam. Nah, itu waktu saya belajar pesantren di Jatiwaringin, Gunung Waringin ya, di daerah Cilebut. Nah, itu daerah kalau kita lewat itu kan ada pinggir kali. Di situ nama kiainya Al-Fiqoriyah, pondok pesantrennya Kiai Julfikor. Nah, saya belajar di situ. Nah, ketika saya belajar di situ saya merenungkan bahwa agama yang paling benar itu Islam.
Dan ditambah lagi guru ngaji saya bilang, kalau kita bisa memerangi orang kafir, itu mendapat 70 pahala, 70 bidadari. Nah saya tanya sama guru ngaji, yang dimaksud memerangi orang kafir gimana? Ya contohnya katanya bisa ngislamin orang-orang di luar agama Islam, seperti Kristen katanya, itu harus kita islamkan. Nah, tujuan saya pada saat itu tahun 1999 ingin ngislamin pendeta. Yang sasaran saya pendeta Buyung Ismail. Dia dulu itu tinggal di Depok lama. Dia punya gerejanya di dekat Pasar Lama masuk gang. Nah, pada saat itu saya datang ke gerejanya Pak Buyung Ismail pura-pura ibadah. Ikut ibadah gitu. Ya, saya atribut keislaman saya lepas. Tapi tujuan saya satu, mengislamkan itu pendeta. Saya dari mulai pertama ikut, minggu ikut terus. Saya hanya satu tuh, mengislamkan itu pendeta, termasuk pendeta Daryana yang di Depok. Itu wilayah Depok itu banyak pendeta yang ingin saya islamkan. Jadi usaha untuk mengislamkan pendeta-pendeta sudah ada dalam program ini. Program saya. Setelah tamat dari pesantren sudah mulai menjalankan misi ya? Iya, bahkan di Dakwah. pesantren sendiri saya mulai misi, pacaran sama orang Kristen, gitu kan. Oh itu misi juga itu? Misi juga. Oke, lalu memutuskan untuk berkeluarga kapan? Saya tahun 2007, 2007. ketika saya sudah bertobat. Setelah bertobat baru berkeluarga. Pak Yosua, Bapak anak satu-satunya, dia istri kelima. Apakah ada juga anak-anak di keempat istri yang lain? Kalau setahu saya, mereka masih ada sampai saat ini. Bagaimana komunikasinya Pak? Nah, pada saat itu mereka tahu ya, waktu kan saat ini kan banyak media sosial, ya kan? Banyak YouTube, banyak Facebook ya. Memang saat itu saya sempat ditolak keluarga, diusir. Ya kan, diusir, tidak boleh lagi tinggal dan tidak diakui oleh keluarga. Dicoret dari kartu keluarga. Akhirnya sempat saya jadi gelandangan ketika saya terima Yesus. Tidur di Stasiun Cikini. Gondang dia Stasiun Cikini itu saksi hidup saya. Sampai saya sempat tidur di tempat pembuatan parsel. Jadi kalau yang punya toko datang saya disiram. Saya sempat di situ. Dan pada saat itu saya datang ke Jalan Proklamasi, Dr. Suradi. Kalau makan siang itu kan Dr. Suradi kan nampung makan para pemulung. Saya ikut makan sama dengan pemulung dulu saya. Padahal saya guru agama Islam, sangat dihormati. Namun ketika saya terima Yesus, tantangan banyak gitu. Nah, ini menarik ini. Artinya setelah menerima Yesus malah ditentang oleh keluarga dan bukan bahagia tetapi malah menyedihkan nasibnya. Iya. Padahal kan di luar sana ada selentingan bahwa kalau masuk Kristen itu dibayar berjuta-juta ya Pak. Bapak dibayar berapa Pak waktu itu? Saya pada saat itu nggak ada yang bayar. Tidak ada yang bayar. Tapi saya terus berjalannya waktu. Sebenarnya tujuan saya satu itu ya. Mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, ada 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta yang ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Tapi ternyata tidak ada yang menyerahkan diri. Justru setiap gereja yang saya bakar, mereka saya survei. Itu mereka pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Sampai saya berkata nih orang Kristen, maaf kata ya, ini orang Kristen edan kali ya. Kok gereja dibakar kok malah nyanyi-nyanyi? Ternyata di balik pujian itu mungkin ada kuasa Tuhan. Mungkin mereka berdoa, Tuhan, kau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan ini salah satu korban doa. Saya katakan, saya tuh nggak ada niat jadi pendeta, betul. Nggak ada tujuan saya jadi hamba Tuhan. Nggak ada niat saya. Karena saya cita dari kecil orang sudah dibesarkan di keluarga muslim. Sholat 5 waktu saya lakukan. Puasa di bulan suci Ramadan saya kerjakan. Dan sholat-sholat lainnya saya kerjakan. Itu nggak ada niat saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi karena firman Tuhan sendiri berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Pak, saat membakar gereja itu Bapak tega Pak? Saya saat itu pikiran saya nggak ada kasih. Yang terpenting visi saya berhasil, karena saya benci kekristenan. Benci sekali saya dengan orang Kristen. Bahkan kalau lihat pendeta lebih benci lagi saya. Tapi sekarang berteman sama pendeta. Ini sangat menarik dan mantan pembakar gereja itu kini mengikut Kristus. Bagaimana proses Bapak menerima Kristus Pak? Bisa diceritakan? Proses saya menerima Tuhan Yesus ketika saya menanti kedatangan pendeta untuk menyerahkan diri masuk Islam. Nah, saya prosesnya itu karena mimpi. Mimpi biasanya saya kan kalau habis sholat Isya, saya tidur di tengah malam. Jam 12 saya baru tidur, persiapan untuk ngajar ngaji buat hari minggunya. Nah, pada saat itu ketika saya tidur karena gak enak badan, itu Tuhan kasih mimpi sama saya. Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan cahaya itu dengan suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Dan akhirnya saya terbangun dalam mimpi saya. Nah, ketika saya terbangun seolah-olah ini nyata. Kenapa? Karena sekujur tubuh saya penuh dengan keringat. Saya masuk ke kamar mandi, saya ngambil sembayang, saya sholat Allahu Akbar. Sholat tengah malam, sholat tahajud. Karena tahajud kan sunnah ya kan. Ibarat arti sunnah, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak masalah. Beda dengan yang wajib. Kalau yang wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Seperti sholat 5 waktu, seperti puasa, itu kan hukumnya wajib. Udah, saya sholat, tengah malam saya tidur. Pas mau jam 4, mau sholat subuh, kan denger ajan. As-sholatu khairum minan naum. Lebih baik sholat daripada tidur kan. Akhirnya pas saya sholat subuh. Nah, ketika saya mau sholat subuh itu mimpi yang saya alami itu terngiang-ngiang terus dengan saya. Seolah-olah ada yang membisiki saya terus. Ngajar ngaji sampai saya salah, sholat sampai saya salah. Karena terus ini terngiang terus. Dan akhirnya apa? Saya tanya kepada paman saya seorang kiai. Saya bilang, kan kalau di Citaim kan manggil paman kan mamang. Mang, abdi mau tanya ku mamang. Tanya naon atau Yasin. Karena di Citaim kan sedikit bahasa Sunda ada. Tanya naon atau Yasin. Begini mang, saya pernah dikasih mimpi. Dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya. Dan cahaya itu dengan suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak mulai aku. Coba mungkin paman tahu. Bahkan saya disuruh buka Al-Quran. Saya buka Al-Quran yang 30 juz, 114 surah. Saya buka Al-Quran, itu nggak ketemu ayat itu. Saya bilang, mang, saya sudah buka Al-Quran, nggak ketemu. Terus paman saya bilang, cobalah kamu ke guru ngaji kamu, tanya sana. Saya tanyalah ke guru ngaji saya. Justru guru ngaji saya menyarankan saya itu katanya ngimpi dari setan katanya. Suruh mandi air kembang. Ya terpaksalah saya mandi air kembang kan. Saya belanja ke pasar Citayam. Dari stasiun Citayam kan nggak jauh tuh pasarnya. Saya beli air kembang. Bahkan zaman dulu zamannya belum ada handphone kan. Zamannya pager. Terus itu pager saya berbunyi. Kan kalau pager kan harus ke wartel dulu kan. Pesen. Wah bunyi lu. Ada dari guru saya. Jangan lupa beli minyak nyong-nyong kan. Saya pulang dari pasar. Dia bilang, abah ini minyak nyong-nyongnya sama kembang 7 rupa. Ulah kemana-mana. Nanti abah panggil. Ternyata guru ngaji saya itu kasih mantra di kamar mandi. Mau dimandiin? Mau dimandiin air kembang. Akhirnya saya dimandiin air kembang. Udah calik pulang katanya. Insya Allah tidak dihantui. Nah, ketika saya pulang melangkah dari rumah guru ngaji saya itu bukannya malah hilang, malah menjadi jadi. Bilang, abah kumaha atau abah kok bukannya malah hilang kok malah menjadi jadi, kumaha atau abah? Guru ngaji saya menyarankan, Yasin, kamu sholat istihoro. Istihoro beda dengan tahajud. Artinya sholat meminta petunjuk. Laksanakan itu. Baik abah. Saya sholatlah tengah malam istihoro, baca surah Al-Fatihah. Saya sholat, saya berdoa. Habis sholat lalu saya tidur. Tuhan kasih mimpi yang kedua. Di dalam mimpi yang kedua saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih, bercahaya, berjubah putih, sambil bawa domba dan tongkat. Dengan suara yang sangat lembut, hai anakku, jika engkau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul salib. Saya terbangun dalam tidur saya kan. Saya berpikir, ya Allah, kok dalam bulan-bulan ini kok saya mimpi yang aneh-aneh, saya bilang. Yang satu aja belum kejawab, ini udah ada lagi, saya bilang. Tapi memang luar biasa Tuhan. Mimpi ini terjawab nyata dua-duanya. Yang pertama ketika saya mendapat undangan untuk menyampaikan ceramah agama Islam. Daerah Sawangan, daerah Pitara, daerah Jembatan Serong, itu tempat saya menyampaikan ceramah agama Islam. Makanya wilayah Depok saya tahu semua. Karena saya pernah tinggal di situ, pernah menyampaikan ceramah agama Islam di situ. Akhirnya apa? Saya berangkatlah untuk menyampaikan ceramah agama Islam. Walaupun saat itu saya masih ustadz kampung kan. Ya ceramahnya nggak kayak ustadz kayak sekarang kan, masuk TV kan. Ya ustadz kampung gitu. Diundang dari musola, dari masjid untuk acara Isra dan Mi'raj dan Maulid kan. Ya saya ceramah, diantar sama santri saya. Diantar pakai mobil, saya pakai baju gomis, baju yang kayak Habib Rizik, pakai udeng-udeng di sini, saya berangkat. Nah, ketika di dalam perjalanan, ya, maaf kata, saya tuh jatuh sakit pengen buang hajat. Hajat besar. Saya bilang santri saya, berhenti sebentar. Ayah naon Pak Ustadz, berhenti. Cari di rumah penduduk ini yang ada WC. Ustadz mau buang hajat. Santri saya turun. Ternyata di rumah penduduk itu nggak ada WC, banyak kan jamban. Saya bilang, Masya Allah, kalau saya buang hajat di jamban, saya bilang bahaya. Kan dibuka semua kayak Tarzan dong nanti, saya bilang. Saya mesti cari WC, saya bilang. Nah, ada rumah Nubager. Nubager kan bahasa Sunda rumah bagus. Itu rumah mewah. Sampai di depan rumah mewah, saya ngucapin kalimat Assalamualaikum, yang punya rumah nggak jawab. 3 kali ngucapin Assalamualaikum dalam Islam harus tinggal. Kenapa? 1, yang punya rumah nggak ada. Akhirnya apa? Saya gedor pintu yang punya rumah keluar. Ada apa Pak, gedor-gedor rumah saya? Saya bilang, maaf Bu, saya bilang. Saya ini ustadz dari kampung, tujuan saya datang ke tempat ini ingin menyampaikan ceramah agama Islam. Namun izinkan saya, kalau memang diizinkan, saya pengen buang hajat. Ibu ada WC? Oh ada Pak, silakan masuk. Saya dipersilakan masuk kamar mandi. Selesai saya buang hajat, saya pengen pamit kepada yang punya rumah. Ingin ngucapin kalimat terima kasih. Saya lihat ada pembantu lagi ngepel. Mana Ibu? Ibu di ruangan tengah Pak, Bapak masuk aja ke ruangan tengah, enggak apa-apa. Enggak, saya pengen ngucapin kalimat terima kasih, saya bilang.
Saya masuk ke ruangan tengah, ibu itu lagi baca koran, saya melihat gambar yang sedang bawa domba dan tongkat. Saya kaget, Masya Allah. Ini nggak salah. Itu yang dimimpi tadi. Iya, yang dimimpi tadi. Saya bilang, Masya Allah, ini nggak salah. Ini foto siapa ya? Langsung, Bu, sebelum saya pamit, saya mau tanya sama ibu. Oh, silakan. Ini foto siapa dan ini gambar siapa? Apa ini saudara ibu yang sedang bawa domba dan tongkat? Oh, bukan, Pak. Ini Tuhan saya, Tuhan Yesus. Masya Allah. Kalau gitu ibu orang Kristen, iya. Kalau tahu ibu orang Kristen, Bu, saya nggak jadi buang hajat. Itu saya saking benci dengan orang Kristen. Bahkan saya pernah melarang santri saya untuk belanja kepada orang Kristen. Saya dulu waktu jadi guru kami Islam, saya pakai jenggot segini. Dan saya selalu pakai siwak, nggak pernah pakai sikat gigi. Karena saya beranggapan sikat gigi, odol itu buatan orang kafir. Itu jahatnya saya dulu. Saya pakai siwak gitu, nggak pernah pakai sikat gigi saya. Dan akhirnya apa? Saya pulang dirangkul sama itu, Pak, ibu itu, Pak, Tuhan berkati Bapak, Tuhan pakai Bapak. Pakai apanya Tuhan, saya bilang. Udahlah, saya pulang, saya nggak jadi ceramah. Ingat ya Pak. Hari itu nggak jadi ceramah. Nggak jadi ceramah, saya pulang. Karena saya berpikir kan, apa iya yang datang dalam mimpi saya Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang kafir. Saya bilang, Masya Allah Tuhan. Jahat sekali kan? Coba lihat, jahat sekali ini isinya teman-teman. Inilah yang dia sampaikan di gereja. Dan menurut kalian bagaimana pandangan orang Kristen kepada Islam? Pasti akan makin jelek. Pasti akan menilai negatif. Karena memang itu terus-terusan disampaikan. Bukan hanya Yosua Yasin, Asmiranda, Osman bin Sunet, Effendi Usman, wah semua teman-teman. Semua murtadin itu dipakai di gereja untuk menjelekkan agama lamanya. Dan saya bingung, kenapa itu jadi agenda? Kenapa murtadin itu selalu mendapatkan panggung utama? Dan ini membagongkan sekali. Bahkan Tante Louis Prasetyo saja ngomong apa? Dia bingung juga. Kenapa gereja memberikan kesempatan yang begitu besar untuk murtadin, mengagungkan begitu besar murtadin ini. Bahkan murtadin gampang jadi pendeta. Sedangkan mereka yang lahir Kristen itu sulit. Untuk bisa naik mimbar itu sulit, harus belajar benar-benar. Kalau murtadin ini enak aja dikasih panggung. Ini yang teman-teman Kristen harus lihat ya. Walaupun kita lihat ini cuma terjadi di Protestan. Kalau di Katolik nggak ada ya. Di Katolik itu nggak boleh, oh murtadin kasih panggung, nggak ada. Nggak ada seperti itu teman-teman. Hanya di Protestan yang kita lihat murtadin-murtadin ini dapat tempat spesial. Ya, dapat tempat spesial. Ini harus diubah nih. Karena kalau dibiarkan terus dan tidak di cross check kesaksiannya, ini bahaya teman-teman. Saya mengajak teman-teman Kristen ini untuk berpikir nih, untuk mengkritisi, untuk mempertanyakan kepada pengurus gerejanya, apa perlu kesaksian murtadin seperti ini? Anda mau kesaksian silakan, tapi janganlah Anda singgung-singgung agama lama, apalagi Anda menjelekkan agama lama Anda. Ini belum di cross check lagi. Dia mengatakan dia bakar 3 masjid. Saat di Islam, dia bakar 3 gereja. Ya. Dia katakan, waktu dia masih Islam, 3 gereja dia bakar. Bayangkan teman-teman, bukan 1, 3. Beritanya mana? Silakan di cross check. Ada nggak gereja yang dibakar? Nggak ada teman-teman. Kalau ada gereja terbakar, itu hebohnya se-Indonesia. Hebohnya se-Indonesia, apalagi 3. 1 gerejanya udah heboh, ini 3 gereja. Terus dari mana? Ada orang berpikir kalau gerejanya dibakar, pendetanya akan masuk Islam. Logika dari mana? Anak kecil pun tahu, nggak mungkin. Di mana-mana, kalau tempat ibadahnya kamu bakar, dia ngamuk yang ada. Pemuka agamanya pasti akan marah. Dan nggak mungkin pindah agama, nggak mungkin masuk agama yang bakar tempat ibadahnya, itu nggak mungkin teman-teman. Ya, nggak mungkin. Yang ada dia bangun tempat ibadah lagi. Kan begitu. Paling dia renovasi, perbaiki. Nggak pernah dalam sejarah, wah, karena gereja saya sudah terbakar, saya mualaf saja. Yang benar aja lalu. Dia pendeta. Pekerjaannya pendeta. Cari makan dari pekerjaan itu. Terus lu pikir dia masuk Islam gitu aja? Oh udahlah, gereja saya udah terbakar, saya masuk Islam. Terus dia mau kerja apa? Ayo, dia mau kerja apa? Nggak kau lihat, pekerjaannya itu pendeta. Pendeta itu pekerjaan resmi, teman-teman. Di KTP pekerjaan pendeta, coy. Kalau ustadz nggak ada, pekerjaan ustadz nggak ada, teman-teman. Penceramah Islam nggak ada. Pendeta ada, pekerjaan pendeta, teman-teman. Itu pekerjaan. Dan nggak mungkin lah dia masuk Islam karena itu. Ini konyol sekali.
Nipu pun agak-agak lah. Ya, saya katakan nipu pun agak-agak. Jadi Yosua Yasin ini gaya-gaya, wah kalau masuk Kristen dibilang dibayar, tapi saya nggak dapat apapun. Ya, dia selalu kesaksian nggak ada itu dibayar gitu. Ya saat masuk nggak bayar, tapi kamu dikasih kesempatan kesaksian gini, kamu cerita omong kosong kamu dapat persembahan kasih nggak? Coba saya tanya, dapat nggak? Apalagi ceritamu bombastis. Effendi Usman, Jamal Dodi, yang kesaksiannya gitu aja, itu rame yang ngasih. Ya, Effendi Usman dari nggak punya apa-apa, bayangkan dalam setahun bisa beli rumah, nggak main-main loh setahun dapat rumah teman-teman. Ya. Kalau mobil masih masuk akal lah, setahun dapat mobil. Rumah itu luar biasa. Apalagi Yosua Yasin ini, wah lebih menggelegar, cara ngomongnya, kesaksian luar biasa. Dan ujung-ujungnya apa? Mimpi lagi. Ya, ujung-ujungnya selalu pindah agama karena mimpi. Tapi begitu ditanya, yang mana foto Tuhanmu? Oh, nggak bisa lihat, sinar, cahaya gitu kan. Tapi waktu ini bisa, oh itu yang pakai tongkat. Aduh, berhentilah omong kosong. Tapi ya inilah mereka ya, suka yang ginian. Dan ya kita akan bandingkan lah dengan kesaksian Bunda Irene. Ya, bagaimana Bunda Irene itu saat memutuskan mualaf. Ini beda kelas teman-teman. Yang satu mimpi, yang satu karena belajar. Satu gunakan akal, satu gunakan, nggak tahu gunakan apa ya, gunakan dengkul mungkin. Karena mimpi. Padahal udah jelas-jelas, setan pun bisa mendatangi Anda dalam mimpi. Kalau dibilang, oh terngiang-ngiang, oh godaan setan itu ngeri teman-teman. Setan tuh bisa membuat Anda terngiang-ngiang sampai 2-3 hari juga. Bahkan setahun bisa juga, kalau setannya lagi ingin kerjain Anda. Oh bertahun-tahun teman-teman. Jangan main-main. Jadi jangan selalu berpikir bahwa, wah ini artinya benaran nih. Karena terngiang-ngiang, karena masuk dalam mimpi. Setan pun bisa mengganggu kita kok. Silakan dicek. Bahkan teman-teman Kristen pun itu setuju bahwa malaikat yang datang itu harus diuji dulu. Bisa jadi itu setan yang menyamar malaikat. Setan menyamar malaikat terang itu udah biasa, wajar. Bahkan Yesus bilang apa? Jangan percaya. Kalau ada yang bilang Yesus di sana, Yesus di sini, jangan percaya. Jangan percaya. Kalau ini kan, aduh, main gampangan aja. Udahlah kita bandingin sama Bunda Irene aja lah. Yakinlah dengan Islam berarti apa? Berarti Islam adalah agama yang paling tepat. Umi bisa mengatakan seperti ini karena Umi pernah menjadi pemeluk agama lain. Jadi Umi selama 28 tahun hidup di dalam sebuah agama yang menyatakan bahwa Tuhan itu Trinitas. Tuhan itu Trinitas, yaitu ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Dan alhamdulillah ketika saat Umi ingin mendalami agama tersebut, Umi ingin menggapai ridho Allah, yang saat itu menyebutnya adalah ridho Tuhan. Umi kemudian mempelajari lebih rinci. Bahkan Umi pun memasuki kehidupan religius. Dan kemudian alhamdulillah ketika Umi mempelajari perbandingan agama dengan tujuan untuk semakin memantapkan tentang agama yang Umi anut dahulu, maka diajarkan apa itu Islam, apa itu Buddha, apa itu Hindu, dan sebagainya. Dan ternyata ketika Umi mempelajari Islam, maka yang diperkenalkan adalah bahwa Islam itu agamanya orang miskin, orang bodoh, orang melarat. Islam itu identik dengan kekerasan. Apalagi saat ini, Islam dikatakan sebagai ekstremis, sebagai teroris, radikal, dan lain sebagainya.
Maka Umi semakin penasaran, ingin tahu. Maka kepada dosen Umi mengatakan, saya ingin mempelajari lebih jauh tentang Islam, justru dari sumber agama Islam itu sendiri. Yaitu dari apa? Dari Al-Quran. Dan Umi diizinkan. Silakan Anda pelajari Al-Quran, dan tugas Anda adalah mencari kelemahan Islam. Ini awalnya. Umi ke perpustakaan. Dan Umi cari Al-Quran, mencari Al-Quran tidak susah. Karena perpustakaan mereka adalah perpustakaan yang lengkap. Umi bawa pulang, malamnya Umi mulai mempelajari. Tapi ketika Umi mau memulai mempelajari, saat itu Umi terkendala. Apa kendalanya? Umi tidak mampu membaca huruf hijaiyah. Umi lihat bentuknya, maka halaman per halaman Umi perhatikan, ini hurufnya kok aneh banget. Kata orang Betawi, panjang-panjang, bulat-bulat kayak cendol. Nah, Umi juga nggak mampu mempelajari seorang diri. Tapi kalau Umi mendatangkan seorang ustadzah, ya nggak mungkin juga ustadzah bisa masuk ke tempat itu. Suatu yang mustahil. Maka kemudian Umi teringat ada kitab suci Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemah. Besoknya Umi kembalikan. Dan setelah Umi kembalikan, Umi cari kitab suci Al-Quran yang pakai terjemah. Alhamdulillah juga tidak sulit mencarinya. Umi temukan yang pakai terjemah, Umi bawa pulang. Malam harinya mulai lagi lah Umi meniatkan diri untuk mempelajari Al-Quran. Kali ini ada lagi hambatannya. Apa hambatannya? Umi terbiasa membaca huruf Latin, ABC sampai Z. Tapi ternyata, mohon maaf, cara membaliknya, cara membukanya, kalau Umi biasanya justru dari kiri ke kanan, tapi Al-Quran itu adalah justru dari kanan ke kiri. Maka akibatnya apa? Ayat-ayat Allah yang Umi pelajari awal-awal justru yang letaknya di belakang-belakang. Jadi bukan dari surat Al-Baqarah. Enggak, tapi yang dari belakang-belakang. Dan yang pertama kali Umi jumpai ketika membuka Al-Quran, yang Umi jumpai adalah justru surat ke-112. Apakah itu? Surat Al-Ikhlas. Maka Umi pun saat itu hanya mampu membaca dari terjemah. Katakanlah bahwa Allah itu ahad. Nah, ini benar. Umi saat itu kemudian langsung berpikir, ya betul. Apa jadinya kalau Tuhan itu lebih daripada satu? Dalam surat Al-Ikhlas pun kemudian dikatakan bahwa Allah itu tempat berlindung. Ya memang benar. Jangan sampai ada yang lain yang bisa memberikan perlindungan yang sama seperti yang diberikan oleh Tuhan yang satu. Lebih lanjut dikatakan bahwa Tuhan itu tidak beranak, tidak berbapak. Allah itu tidak beranak, tidak berbapak. Artinya apa? Tuhan itu, Allah itu tidak mempunyai leluhur dan tidak mempunyai keturunan. Ya benar sekali. Apa jadinya kalau sampai, mohon maaf, penguasa langit dan bumi ini yang mereka sebut Tuhan, maka bisa mempunyai anak, bisa punya istri, terus anak Tuhan, istri Tuhan, di mana sekarang? Kemudian lebih lanjut, tidak ada suatu apapun yang dapat menyerupai dia. Betul sekali.
Kalau ada yang serupa, maka kesimpulannya dia bukan Allah, tapi dia adalah ciptaan Allah. Luar biasa. Saat itu Umi terkaget-kaget, dan setelah terkaget-kaget berangsur berubah kekagetan Umi menjadi suatu kekaguman. Ini yang tidak pernah Umi baca sebelumnya. Setelah Umi membaca surat Al-Ikhlas, terketuk hati Umi untuk mau tahu lebih lanjut. Apa sih isi daripada Al-Quran? Kenapa? Karena Al-Quran itu senantiasa, mohon maaf, mengalami pembunuhan karakter assassination. Yaitu bahwa dikatakan Al-Quran itulah yang membuat orang Islam beringas, membuat orang Islam dari kejam. Al-Quran itulah yang mengajarkan orang untuk haus dengan perang dan seterusnya. Tapi demikian indah konsep tentang ketuhanan ini. Umi bisa menyatakan demikian ini karena Umi sudah mempelajari tentang sejarah agama yang Umi anut dahulu. Sampai juga Umi mempelajari bagaimana seorang nabi diproses menjadi seorang Tuhan. Sampai Umi mempelajari bagaimana awalnya suatu masyarakat yang mereka ini mempunyai Tuhan banyak, yaitu dewa dan dewi, dan kemudian karena kepentingan negara, kepentingan politik, maka kemudian mereka menyadari Tuhan banyak itu tidak kondusif. Maka harus ada penyempurnaan Tuhan, penyempurnaan dewa-dewi. Bagaimana mungkin misalnya ada dewa perang, ada dewa damai. Ada dewi awet muda, tapi ada juga dewi kecantikan. Lah ini nggak ini juga kan? Ada kemudian dewa yang menjadi kegemaran pemudi, ada juga dewi yang menjadi kegemaran pemuda. Silakan coba tebak siapa dewi yang menjadi kegemaran pemuda? Zina. Siapa yang menjadi kegemaran pemudi? Bisa saja Samson. Samson, ya Samson. Dan Samson dikatakan anak Tuhan. Nah, macam-macam. Ada dewi kesuburan, ada dewi kekeringan, ada dewi dingin, ada dewi dingin, dewi panas, atau dewa dingin, dewa panas. Nah, ini mereka sering kali berantem. Tapi di antara semua dewa-dewi itu, mereka mempunyai satu pimpinan, satu ketua. Dan ini yang mereka sebut dewa bapak. Dewa bapak. Nah, ini cikal bakalnya. Maka kemudian muncullah Trinitas. Oknum yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam yang mereka jadikan sebagai Tuhan. Dan peristiwa itu terjadi sebagai hasil kesepakatan sebuah konferensi yang dalam bahasa Latin Romawi disebut konsili di kota Nizea. Maka disebut konsili Nizea tahun 325 Masehi. Sejak saat itulah muncul Trinitas. Terus begitu saja muncul? Oh, tidak demikian saja. Sejarah menyatakan proses diterimanya konsili Nizea, putusan itu oleh orang-orang Romawi, itu prosesnya cukup panjang dan jangan kaget, berdarah-darah. Berdarah-darah. Nah, ini sejarah yang demikian ini yang mohon maaf banyak yang tidak tahu. Sehingga kembali lagi ketika Umi menemukan surat Al-Ikhlas, Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Luar biasa.
Kalau ada orang yang berbahagia karena menemukan harta karun, mohon maaf, kebahagiaan Umi lebih daripada itu dengan berjumpa dengan surat Al-Ikhlas. Maka tepatlah menurut anggapan Umi dan bisa dibuktikan bahwa Islam itu ternyata kalau kita meneliti dengan benar, seluruh nabi itu pun sudah beragama Islam. Seluruh nabi beragama Islam. Jadi kalau kemudian kita beragama Islam, ya berarti kita ini sama agama kita dengan semua nabi-nabi yang lain. Tapi sempurnanya Islam justru ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, demikian agungnya, demikian indahnya Islam. Yang Umi terkagum-kagum selain itu adalah ternyata yang banyak beralih menjadi Islam justru adalah dari kalangan pemikir. Dengan kata lain, dari kalangan cerdik cendekia. Walaupun kenyataannya juga ada orang meninggalkan Islam, mengingkari Islam, ada. Tapi kasusnya kasus yang terbalik. Islam, agama yang demikian mulia, agama seluruh nabi, yang Umi katakan kesempurnaannya ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah demikian banyak diubah-ubah oleh para pengikut Nabi sebelumnya. Ini bisa kita lihat. Al-Quran itu tidak lekang oleh zaman. Sementara kitab-kitab yang lain harus mengalami penyempurnaan, perubahan, diedit. Bahkan ada ayat yang kemudian dianggap, oh itu sudah nggak perlu dipakai. Sekarang sudah berbeda zamannya. Mohon maaf, seringkali Umi bertanya, bagaimana mungkin ya? Kalau memang kitab itu bersumber dari wahyu Allah, mengapa harus disempurnakan? Suatu contoh yang sudah banyak kita ketahui. Misalnya saja tentang babi. Ternyata semua nabi pun mengharamkan babi. Tapi ternyata di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7, tahun-tahun yang lampau, di bawah, katakanlah di bawah tahun 60, dinyatakan babi itu haram. Tapi coba cek di dalam kitab yang ada sekarang, Imamat pasal 11 ayat 7, isinya apa? Babi hutan itu haram. Jadi berarti ada sisipan, ada tambahan kata hutan. Ya, kalau dibandingin memang jauh ya teman-teman, tapi ya sudahlah, kita taruh saja. Dan kalau bahas Yosua ini benar-benar menyebalkan. Dan kita akan putarkan terus ini, nanti penggalan tentang bagaimana dia begitu membenci orang Kristen dulu ya. Bagaimana dia mengatakan di Islam itu memang ditanamkan. Itu kita akan putarkan biar teman-teman lihat. Nah, inilah kelakuan murtadin-murtadin yang kalian banggakan. Biar teman-teman Kristen tahu gitu, bahwa yang kami hadapi itu orang-orang seperti ini. Jadi kalau dibilang kenapa umat muslim tuh sekarang tuh kayak agak keras. Kenapa toleransi di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja? Ya karena diprovokasi terus sama orang seperti ini dan dibiarkan. Dari kekristenan membiarkan orang-orang seperti ini keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, bercerita, menyebarkan kebenciannya. Dibiarkan. Kebenciannya dibiarkan, disebarkan. Dan kalian bertanya, kenapa umat muslim kok sekarang gini ya? Halo, ini ibaratnya gini, kalau teman saya, yang sebelumnya sama saya baik,
sebelumnya enak sama saya. Tiba-tiba teman saya berubah. Ya, teman saya ini jadi berubah sama saya, sikapnya jadi berubah. Tapi sama orang lain nggak berubah. Ya, kalau sama semua orang berubah, ya mungkin dia lagi bad mood atau lagi ada masalah. Tapi kalau sama saya dia berubah, sama orang lain nggak berubah, ya sama yang lain nggak ada masalah, pasti saya akan bertanya, ada salah apa saya sama dia? Kenapa dia berubah? Ya, harusnya kita renungkan dong, ada salah apa? Contoh nih, Bang Handi, waktu itu pernah nanya sama saya, Bang Aang kenapa ya sama saya kok jadi gini ya? Aku bilang nggak ada bang, sama aku biasa aja. Iya dia bilang, sama aku gini. Ya udah kita cari tahu kan, saya tanyain. Kita tanyain. Artinya Bang Handi itu ada rasa kesadaran gitu. Kenapa berubah gitu? Harusnya teman-teman Kristen juga lihat seperti itu. Ada apa dengan umat Muslim sekarang gitu? Kok jadi gini gitu? Ini kita jawab. Karena ada orang-orang seperti Yosua Yasin. Ada orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim, Kosman bin Sunet, Sofiatul, Ki Ahmad, Pak Bom Bom, Wak Donat, ya, Ferguson, mau siapa lagi? Kita sebutin satu-satu. Banyak sekali. Agatha sekarang lagi, Pipis Kucing, CP, waduh. Dan kalian bisa lihat, mereka terus membangun narasi kebencian, membuat orang-orang Kristen menjadi laskar Polycarpus. Berkali-kali saya sampaikan, ini orang-orang Kristen baik, ini ditularkan virus kebencian. Dan pemuka agama Kristen diam saja. Kalau Katolik agak mending ya, diajarkan kebencian ya paling terpengaruh sedikit. Karena ujung-ujungnya mereka dinetralisir lagi di gerejanya. Kalau yang Protestan ini entah kenapa gitu, begitu benci kepada Islam. Begitu benci. Saya bingung gitu. Dan di gerejanya nggak diajarkan untuk berdamai. Nggak diajarkan bahwa yang murtadin orang nggak benar, jangan diikuti. Malah Polycarpus didukung. Kita lihat sekarang Polycarpus ini dapat panggung spesial di gereja. Dapat panggung spesial. Ini mengejutkan sekali teman-teman. Pak Bom Bom itu sekarang diundang. Kemarin dia sempat diundang di Jakarta, saya tahu. Karena yang ngundang dia adalah saya kenal juga gitu. Diundang dia. Jadi, aduh. Orang seperti itu kalau diundang ngomong apa sih yang mau disebarkan? Apa sih yang mau diajarkan? Ujungnya apa? Menanamkan benih-benih permusuhan. Mengajarkan kebencian kepada umat Islam. Ya. Udahlah teman-teman, kita hentikan ini semua. Ya, kita hentikan gitu. Bahas-bahas agama masing-masing. Ngapain lagi bahas agama orang? Kalau saya lebih serang, personal. Saya nggak mau, karena saya tahu bahwa kekristenan nggak gini. Ini hanyalah Polycarpus yang menumpang kekristenan untuk menyerang agama lain. Karena mereka lihat yang gampang disusupi, Protestan. Katolik mereka nggak bisa susupi. Nggak bisa tiba-tiba mereka ngaku, oh saya Katolik, saya ini pastor, saya ini uskup. Nggak bisa, ketahuan. Ketahuan langsung itu. Karena di Katolik nggak bisa main-main, datanya lengkap. Kalau di Protestan, ya nggak ada yang ngecek. Bisa jadi pendeta tiba-tiba. Sama kayak Saifuddin kan, jadi pendeta. Ditanya siapa yang tasbihkan, nggak tahu. Pak Bom Bom pendeta. Ditanya, mana bukti pendetanya? Nggak ada. Tapi kalau ada penontonnya yang percaya dia pendeta, kan bisa undang. Pak Bom Bom datang ya ke gereja kami. Jadi pembicara. Oh, jadi pendeta lah dia. Nah, itu ngerinya. Ya, bagaimana Protestan ditumpangi oleh orang-orang seperti ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Terima kasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.